Jadi kita sudah bicara kemarin pengantar tentang valuta asing. Kita juga sudah diskusi tentang covered interest arbitrage. Sebelumnya kita bicara yang cross rate triangle arbitrage. Jadi kalau saya sih selalu ingat poin ini seperti kemarin yang saya bilang, kalau triangle arbitrage itu kita bicara yang apa namanya gambarnya segitiga ini. Kita bicara cross rate di sana. Kemudian kalau bicara covered interest arbitrage, kita bicara yang segi empat ini, kita bicara arbitrage untuk forward rate. Itu yang terakhir. Kita juga udah diskusi bagaimana exchange rate atau nilai tukar itu ditentukan. Ada purchasing power parity, kemudian ada interest rate parity, Fisher effect, itu yang kita diskusikan pertemuan yang lalu. Nah, untuk mengawali yang hari ini, kita akan bicara tentang covered interest arbitrage ya. Karena kita yang terakhir itu kita belum latihan soal yang covered interest arbitrage. Soalnya yang saya ambil soal nomor 10. Saya bisa minta tolong ke Johan. Iya, Pak. Johan. Iya, Oke. Pak. Jadi spot rate saat ini, jadi spot rate dan 6 bulan forward rate untuk Norwegian Krone itu 5,61 Krone, lengkapnya 5,61 Krone per US dollar ya. Iya, Pak. Ya. Dan forwardnya adalah 5,72 Krone per US dollar. Risk free rate Amerika 3%, risk free rate Norway 5%. Oke. Kalau saya gambar ini kan T0, sorry. Jadi ini T0 dan ini T1. Di T0 pilihan kita adalah dengan menggunakan spot 5,61 kron per dolar. Maka pilihannya adalah kita pegang 1 dolar atau pegang 5,61 crown. Oke. Kemudian forward rate-nya itu 5,72 crown per dolar. Tingkat bunga bebas risiko Amerika 3%. Ini saya ubah soalnya menjadi gambar ya. Tingkat bunga untuk Norway itu 5%. Oke. Pertanyaan pertama, apakah ada kemungkinan untuk melakukan arbitrase? Johan, gimana cara menentukan apakah ada kesempatan melakukan arbitrase atau tidak? Dengan menghitung itu, Pak, nilai forwardnya masing-masing, Pak. Dengan menghitung nilai forward masing-masing. Nilai pada T1-nya, Pak. Oke, bagaimana menghitung di T1-nya masing-masing? Apa maksudnya? Kalau misal yang dolar gitu, Pak, berarti kan di Ya, T1-nya 1 dolar dikali 1,03.
Oh, artinya kita mengasumsikan kita melakukan investasi $1 Iya, ini gitu ya. Dan kita iya. melakukan investasi dengan 5,61. Jadi kita punya pilihan sekarang. Kita punya pilihan apakah kita melakukan investasi dalam bentuk dolar atau dalam bentuk eh, kron, Keren. gitu kan ya? Iya, Pak. Oke. Kalau pilihan investasinya dolar, $1, berarti berapa nilainya di T1? Nilainya di 1,03. 1,03. 1,03 dolar. Dari mana 1,03? $1 dikali dengan 1 plus 3%. Ya, Iya, oke. Kemudian kalau kita alternatifnya invest di kron, di T1-nya 5,89. 89. 5,89. Jadi kalau kita alternatifnya investasi di kron, maka kita dengan tingkat bunga 5% kita akan dapat 5,89. Oke. Sehingga ini sebenarnya seharusnya forwardnya berapa ini? Berarti kan per dolar berarti 5,89 dibagi 1,03. 5,718. 5,718 Iya, per dolar. kron per dolar. Pembulatannya sih 5,72 ya Iya. seharusnya ya. Oke. Nah, pertanyaannya ada kesempatan untuk melakukan arbitrase atau tidak? Ada sih, Pak, karena berbeda itu. Ada, karena beda ya, walaupun Iya, Pak. sedikit ada perbedaan gitu ya. Iya. Oke. Jika kita ingin memanfaatkan, seandainya bisa kita manfaatkan ya, itu bagaimana caranya ya, Johan ya? Eh, caranya berarti kan invest di salah satu Satu, salah satu kurs, nanti dikonversi ke kurs, balik ke kurs tersebut. oke. Investnya di mana berarti Nah, yang itu dia. menguntungkan? Yang menguntungkan itu bentar, 5,89 berarti ke ke bawah ya, Pak, ya. Misal 1 dolar. Dicoba dulu nggak apa-apa sih. Oh, dicoba dulu ya. Coba aja nggak apa-apa. Jadi misalkan investnya dolar atau investnya di kron gitu. Misal dolar dulu deh, Pak, biar Dolar gampang. dulu ya. Oke, kalau Ya. kita invest dalam bentuk dolar. Jadi pertama kita investnya dolar. Terus step keduanya apa? Eh, Kan nggak hanya konversi. invest. Iya. Nggak. Eh, Konversikan. Kalau konversi ke kron $1, berarti kita invest di kron. oh, iya. Kan kita Eh, invest di dolar, berarti asumsinya tetap di dolar. Terus nomor duanya di T0, apa yang kita lakukan? Belum tahu apa? ya? Oke, anggap aja Johan lupa nih di sini ngapain. Terus setelah invest $1, apa yang dilakukan? Deposito, maksudnya invest dengan tingkat bunga 3% dong berarti. Iya, Ya tiga nggak? persen Oke, berarti di T1 kita akan dapat 1,03 satu koma nol dolar. tiga Ya kan ya? Iya, Dari step pertama ini kita dapat 1,03. Terus step berikutnya ngapain? di 1,03. Sebentar, Pak. Kita lihat catatan yang sebelumnya.
Yang lain kalau ada yang mau bantu Johan silahkan ya. Kita sudah invest $1, kita Terus dapatnya 1,03 di T1. Terus melakukan forward ya Pak ya. melakukan forward. Melakukan forwardnya Beli, kapan? beli forward Beli forwardnya kapan? Pada di, T1, di T0 Pak. di T0. Iya, Jadi langkah keduanya, kalau kita invest di $1, step berikutnya ngapain? beli forward. Beli forward, buy forward. Karena kalau kita nggak beli forward di sini, kita nggak bisa konversi $1 ini kemana-mana. Kita harus menggunakan spot rate di T1 kalau kita nggak ada forward gitu kan. Iya Pak. Kunci dari melakukan arbitrage adalah dengan membeli forward di awal dan melakukan investasi di tingkat bunga bebas risiko. Nah, kalau kita sudah beli forward, berarti di T1 kita bisa mengkonversi $1,03 ini ke kron menggunakan kurs berapa? Kurs forwardnya berarti 5,72. 5,72 kron per dolar. Ini kurs Dolar. forwardnya ya. Mm-mm. Berarti tinggal dikali 2. Hasilnya Hasilnya berapa? 5,8916. 5,8916. Satu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini menguntungkan? Dibandingkan dengan 5,8616 5,8916 ini dibandingkan dengan dibandingkan dengan tadi tadi kan kita invest di dolar ya. iya, Dibandingkan dengan kalau kita invest di invest di crown Pak. kron. Kita dapat berapa kalau invest di kron? Invest di crown dapatnya 5,890. 5,890. Jadi karena hasilnya lebih besar, ini yang namanya keuntungan dari arbitrage. Walaupun kecil banget ini ya. Kecil ya. Ya. Yang lain ada pertanyaan untuk jawaban A. Jadi apakah ada kesempatan untuk melakukan arbitrage? Tadi Johan jawab ya. Selama ada perbedaan antara forward rate dengan perbandingan investasi di tingkat bunga bebas risiko, ini ya. Jadi kalau kita melakukan investasi untuk masing-masing mata uang di tingkat bunga bebas risiko, forwardnya seharusnya 5,718. Sementara forward rate-nya yang ada sekarang 5,72. Selama itu berbeda, maka ada kesempatan untuk melakukan arbitrage. Bagaimana caranya? Cobain aja. Jadi pilihannya adalah sekarang kita punya $1 atau punya 5,61. Dari mana kita tahu kita punya 5,61? Karena nilai tukar hari ini adalah 5,61 kron per dolar. Jadi kalau kita punya $1, kita bisa konversikan dengan kurs hari ini menjadi 5,61 kron. Begitu juga sebaliknya, kalau kita punya 5,61 kron, menggunakan kurs hari ini kita bisa tukar menjadi dolar. Ini pilihan nih. Ini makanya panahnya bisa ke atas, bisa ke bawah. Artinya kita punya pilihan. Pilihan invest di dolar atau invest di kron. Kalau invest di dolar, maka kita tingkat bunganya 3%, dapatnya 1,03. Kalau kita di kron, berarti kita investnya tingkat bunganya 5%, dapatnya 5,89. Maka
perbandingannya untuk masing-masing investasi seharusnya kita dapat 1,03 dolar atau 5,89 kron. Ini seharusnya nilai tukarnya berarti 5,718 baru dibandingkan dengan forward. Kalau ada perbedaan bisa dihitung, kita bisa memperoleh keuntungan dengan melakukan arbitrase. Bagaimana caranya tadi? Ini Johan kebetulan nebaknya benar nih, invest di 1 dolar. Johan misalkan milihnya 5,61 Johan. Iya Pak. Berarti nomor 1 kan ini yang salah ya. Oh, iya. Udah ini 1 ya. Pilihan yang berikutnya kan 1 kita misal invest di kron. Berarti kan invest di 5,61 langkah pertamanya. Terus langkah keduanya jangan lupa Buy forward. buy forward. Oke. Kalau kita invest di kron 5,61, di T1-nya berapa yang kita dapat? 5,89. 5,89. Dikonversi menggunakan forward berapa konversi? 5,72 ya. 5,72. Dapatnya berapa dolar? Berarti yang ditanya dolar ya. Yang Ya, ditanya dolar berarti dibalik. betul, Bentar. dibalik. Agak bingung. Kalau dibalik berarti dikali sepernya. Dikali sepernya ya. Atau Ya, dibagi. Jadi 5,89 dibagi spot rate apa? Itunya berapa tadi ya? 5,72. bukan spot rate Johan, itu Oh forward iya, ya. iya forward Ya. maksudnya. 1,029. 1,01 2 1,029 bukan Pak? 1,029. 1,029. Ini lebih kecil dari kalau kita invest di dolar yang 1,030. Ini ya. Iya. Berarti ini bukan pilihannya. Jadi kita malah rugi kalau kita milih invest di kron. Makanya pilih invest di dolar. Nah, bagi kalau misalkan nanti di ujian ada pertanyaan seperti ini, jadi pilihannya adalah, oh saya punya investnya kalau nggak dolar, kron. Pilih salah satu aja, bisa. Atau coret-coretan dulu, misalkan, oh saya pilih dolar, lihat, oh ternyata hasilnya lebih tinggi, berarti itu jawabannya. Kalau ternyata pilih kron, ternyata hasilnya lebih rendah, oh berarti bukan ini, berarti bukan kron investnya, tapi investnya di dolar. Tapi invest dimanapun harus jangan lupa tetap beli forward supaya di T1-nya bisa dikonversi. Itu juga sama dengan yang triangle, yang apa namanya? Yang ini. Yang cross rate triangle arbitrase ini. Kan pilihannya adalah ke kiri dulu atau ke kanan dulu ya gitu. Itu dicoba dulu, kalau misalkan ke kirinya ternyata hasilnya lebih kecil, oh berarti salah putarannya ke kanan gitu. Ya. Johan ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Yang lain ada pertanyaan tentang covered interest arbitrage? Ini kenapa disebut covered? Karena kita udah pasti, ini tingkat bunganya juga tingkat bunga yang pasti karena risk free. Ketika kita buy forward di awal di T0, kita udah pasti bisa menukarkan valuta asing dengan forward. Jadi ini sudah bisa dipastikan hasilnya. Ada pertanyaan? Pak kalau Ya. izin Pak, kalau risk free Ya. itu dia tiap 3 bulanan atau pada faktanya 1 tahun Pak?
tidak berubah. Risk free rate-nya. Risk free biasanya dalam 1 tahun berubah ya. Kalau Indonesia, kasusnya Indonesia, risk free itu kan penetapannya kalau SBI gitu ya, itu kan hasil lelang dari surat berharga Bank Indonesia sebagai patokan risk free kita. Nah, lelang SBI itu bisa beberapa kali dalam 1 tahun, bisa Oh, beberapa kali. Jadi selama yang kita pakai sekarang gitu ya, saat ini ya, berarti ya risk free-nya adalah kalau sekarang saya pernah tunjukkan ini, sudah pernah tunjukkan eh, website SBI, hasil lelang SBI. belum sih, Pak. Belum ya? Oke. Kalian masuk di Google lelang SBI Bank Indonesia. Ya. Search lelang nih. Lelang SBI Bank Indonesia. Lelang sertifikat BI Bank Sentral Republik Indonesia. Kalian klik lelang SBI. Nah, pengumuman hasil lelang yang terakhir nih. 24 April Hmm. ada lelang, diklik. Nah, ini tingkat imbalannya 4,56% ini kan ya. Ini risk free kita nih. Hmm. Tuh. Kalau bulan selanjutnya 4,57. Nah, ini yang bulan sebelumnya ya, Iya, 27 Maret. 27 4,57. 4,57. Jadi eh, jadi memang berbeda untuk setiap lelang. Oke. Oke, Pak. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita masuk yang 31.5 ya. Sebentar. Ya, di paruh pertama kan kalian belajar bagaimana mengambil keputusan invest atau tidak itu menggunakan konsep NPV. Cash flow dari project itu di masa yang akan datang di present value kan dengan discount rate-nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau investasi itu dilakukan menggunakan valuta asing. Misalkan suatu perusahaan investasi di luar negeri, jadi membangun pabrik atau ada proyek di luar negeri yang stream cash flow-nya itu menggunakan valuta asing. Gitu ya. Bagaimana menentukan apakah kita akan menerima atau menolak proyek tersebut atau investasi tersebut? Jawabannya sama, selama NPV-nya positif, proyek itu diterima. Nah, masalahnya selama ini yang kalian pelajari adalah cash flow-nya adalah cash flow home currency. Jadi kalau home currency Indonesia adalah rupiah, berarti cash flow-nya rupiah, kemudian dihitung discount rate-nya menggunakan, kalau misalkan WACC ya, itu discount rate-nya discount rate rupiah. Gitu. Nah, kalau kita menghitung NPV-nya itu menggunakan cash flow valuta asing,
katakanlah kita melakukan investasi di Australia gitu misalkan, maka cash flow-nya adalah Australian dollar. Kita tidak bisa mendiskon cash flow itu menggunakan WACC rupiah. Itu masalahnya. Jadi harus konsisten. Kalau cash flow-nya rupiah, maka diskon rate rupiah. Diskon rate yang di Indonesia, karena investasinya di Indonesia. Tapi kalau investasinya di Australia, maka cash flow-nya cash flow Australian dollar, diskon rate-nya menggunakan diskon rate sesuai dengan risiko investasi di Australia. Itu kenapa ada dua pendekatan nih. NPV-nya mau dihitung di dalam rupiah, itu yang disebut dengan home currency approach, atau tetap menggunakan foreign currency approach, jadi tetap dalam Australian dollar gitu misalkan. Tapi ingat, dua konsep ini syaratnya harus konsisten. Semuanya sih sebenarnya, semua rumus keuangan harus konsisten. Kalau cash flow-nya adalah cash flow rupiah, maka discount rate-nya adalah discount rate dalam rupiah. Kalau cash flow-nya cash flow US dollar, maka discount rate-nya adalah discount rate US dollar. R-nya ya, WACC-nya. Dan kalian harus ingat bahwa discount rate tiap-tiap negara itu berbeda-beda. Oke. Ya. Kalau tiap negara berbeda-beda, berarti currency discount rate untuk masing-masing currency juga berbeda. Ya. Nah, ini ada contohnya. Ada contoh perusahaan di Amerika sebagai home currency-nya melakukan investasi di Eropa yang menggunakan currency euro. Cash flow-nya investasinya 2 juta euro, itu makanya minus. Kemudian proyeknya jangka waktunya 3 tahun. Cash flow masing-masing tahun setiap tahun adalah 900.000 atau 0,9 juta. Jadi 0,9 juta 900.000 tahun pertama sampai tahun ketiga sama 900.000. Gitu. Ini adalah cash flow dalam euro. Gitu. Kalau menggunakan home currency approach, maka cash flow-nya harus dolar, karena home currency-nya dolar ya. Discount rate-nya harus dolar. Ya. Nah, diketahui di soal risk free rate-nya ini di Prancis. Risk free rate-nya dalam euro adalah 7%. Kemudian risk free Amerika 5%. Masih ingat konsep interest rate parity? Konsep interest rate parity itu harusnya tidak dihitung seperti ini. Interest rate parity itu harusnya dihitung seperti yang tadi nih. Nah, ini. $1 sama dengan berapa euro, di T1 nanti US-nya adalah 5%, kemudian euronya 7%. Jadi masing-masing baru dicari berapa. Tapi di sini menggunakan cara yang sederhana, bukan menggunakan cara yang tepat yang 1 plus persentasenya, tapi tingkat bunganya dikurangi, selisihnya berapa. Ini yang simplifikasi. Sehingga perbedaannya adalah 2%. 7% dikurangi 5%, 2%, berarti kurang lebih tiap tahun exchange rate-nya itu akan berubah sebesar 2%.
Sehingga kalau spot rate-nya adalah 0,5 euro per dolar, maka kenaikan satu tahunnya, tahun berikutnya adalah 0,51. Oke. Kita bandingkan dengan menggunakan cara yang tepat ya, bukan cara estimasi. Kalau menggunakan cara yang tepat, maka kurs spotnya adalah 0,5 euro per dolar. Jadi, pilihannya adalah kita punya 1 dolar atau punya 0,5 euro. Tingkat bunga Amerika 5%. Tingkat bunga euro 7%. Berarti ini akan jadi 1,05. Ini akan jadi berapa euro ya? (0,5) dikali 1,07. Ini akan jadi berapa? 0,535. 535. Berarti forward rate untuk tahun pertamanya berapa? 0,535 dibagi 1,05. 0,5095. Ya. Itu makanya hasilnya kan beda gitu. Mengerti ya? Jadi ini adalah cara yang benar, maksudnya tepat. S0-nya karena dia dalam bentuk euro per dolar, itu kan ya, maka dikalinya adalah euro 1 plus tingkat bunga euro per 1 plus tingkat bunga dolar. Gitu. Jadi kalau 0,5 cara cepatnya adalah 0,5 dikali 7% 1,07 ya supaya konsisten. Ini sama dengan forward yang pertama. Jadi bisa juga 0,5 kali 1,07 per 1,05. Coba kalian tes. Jadi nggak usah gambar-gambar kayak gini. 0,5 kali 1,07 dibagi 1,05. Sama kan hasilnya? Sama Pak hasilnya. Ya, gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita ingin yang F2-nya berapa? Berarti dikali lagi. Kali 1,07 dikali 1,07 kali 1,05 lagi. Atau supaya cepat berarti ini dikali pangkat 2. Untuk dapat forward rate tahun kedua. Kalau seandainya 3 tahun, berapa forward rate tahun ketiga? Ya ini tinggal diganti nih. Ini diganti 3. Gitu. Ya. Jadi yang benar faktor pengalinya adalah 1,07 per 1,05. Kalau ini cara mudahnya nih, 1 plus 7% kurangi 5%, jadi 1,02. Oke.
Apa gunanya forward rate? Karena kalau kita ingin metodenya adalah home currency, maka cash flow yang tadi dalam euro harus diubah dalam dolar. Karena home currency-nya dolar. Kalau home currency-nya dolar, sementara investasinya euro, kita menggunakan forward rate untuk mengkonversi. Jadi menggunakan exchange rate ini, kita konversi. Dapatlah cash flow dalam bentuk US dollar. Setelah dapat cash flow dalam US dollar, maka cash flow ini kita present value-kan menggunakan tingkat bunga dolar. Ya. Nih, bukan pakai risk free ya, karena risk free ini adalah tingkat bunga yang tadi kalau Indonesia kan SBI tuh. Tingkat bunga bebas risiko adalah tingkat bunga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara proyek ini kan bukan proyeknya pemerintah, proyek perusahaan yang ada risikonya. Nah, di sini keterangannya diberitahu nih bahwa dalam US dollar 10% discount rate-nya atau WACC-nya lah. Kalau dia 10%, berarti di present value-kan dengan tingkat bunga 10%. Dapatlah NPV-nya 0,3 juta US dollar positif. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Oke. Kalau tidak, pendekatan kedua menggunakan foreign currency. Kalau menggunakan foreign currency berarti cash flow-nya dalam euro. Karena cash flow-nya udah dalam euro, kita nggak usah lagi konversi ke US dollar, gitu kan ya. Pakainya cash flow euro. Tapi discount rate-nya nggak bisa pakai yang 10%. Karena 10% ini adalah discount rate dalam US dollar. Bagaimana discount rate dalam euro di-adjust? Ini. Ini perbedaannya 2% nih antara US dengan euro. Jadi ada selisih 2%. Tergantung dari sini ya. Ini. Selisih antara US dengan ini. Sebenarnya kalau cash flow-nya menggunakan faktornya tadi kan, S0 dikali dengan 1 plus yang apa namanya tingkat bunganya euro dikali per 1 plus tingkat bunganya dolar, maka seharusnya R-nya, R dalam dolar itu di-adjust-nya juga 1 plus tingkat bunganya euro per 1 plus tingkat bunga dalam dolar. Jadi yang benar, yang tepat adalah 10% di-adjust dengan 1 plus 7% dibagi dengan 1 plus 5%. Jadi kalau kursnya forward-nya dihitung menggunakan adjustment 1 plus 7% dibagi dengan 1 plus 5%, maka tingkat bunganya juga harus di-adjust-nya 1 plus 7% dibagi 1 plus 5%. Gitu ya. Nah, setelah di-adjust, maka tingkat bunganya tidak lagi 10 tapi 12%-an. Cash flow-nya euro, tingkat bunganya sudah dalam bentuk euro. Di present value kan, NPV-nya positif 0,16 juta euro. 160.000 euro. Kalau dikonversikan menjadi dolar, karena spotnya adalah 0,5, maka 0,16 itu sama dengan 0,3 juta dolar. Hasilnya sama persis nih, 0,3 juta dolar. Kenapa hasilnya bisa sama persis? Ini ya, kan dolar di diskon dengan 1 plus tingkat bunga dalam dolar.
gitu ya. Sementara yang satu adalah euro cash flow-nya. Di present value kan dengan 1 plus R tingkat bunganya euro. Hasilnya akan sama. Kenapa? Karena ini di-adjust-nya dengan yang di atas ya, cash flow tadi ya. Waktu euro ke dolar di-adjust-nya gimana? Kan 1 plus tingkat bunga euro per 1 plus tingkat bunga US dollar. Cash flow-nya. Kemudian bagaimana waktu mengadjust dolar, nilai tukar dolar menjadi euro, sama juga di-adjust-nya dengan 1 plus tingkat bunga euro per 1 plus tingkat bunga dolar. Jadi faktor adjustment-nya kan sama. Atas di-adjust dengan satu ini, faktor ini, bawah di-adjust dengan faktor ini. Hasilnya sama aja pasti. Kalau konsisten diterapkannya, hasilnya sama. Jadi mau pakai perhitungannya home currency atau foreign currency, keputusannya akan tetap sama kalau konsisten. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Nah, dalam prakteknya, bagaimana kita tahu bahwa euro itu 2% tuh perbedaannya dengan Amerika? Itu kalian bisa lihat di website, kalian search. Saya pernah tunjukkan Damodaran ke kalian ya. Damodaran Country Risk Premium. Pernah, Pak. Pernah ya? Nah, Country Risk Premium selain untuk menghitung berapa RM dikurangi RF, waktu itu kan tujuannya itu kan ya. Berapa sih RM dikurangi RF Amerika Indonesia gitu kan ya. Waktu itu kan equity risk premium ditambah country risk premium. Jadi Indonesia RM dikurangi RF-nya adalah ini dia 9,49 ditambah 3,48% gitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat country risk premium itu adalah perbedaan antara risiko investasi di Amerika dan risiko investasi di Indonesia. Country risk premium ini akan tercermin di nilai tukarnya. Sehingga yang tadi 2%, jadi misalkan saya Amerika ya, kan sudut pandangnya Amerika kalau ini. Kalau saya invest di Amerika, kemudian saya invest di Indonesia. Berapa plus 2-nya tadi menggunakan country risk premium ini. Artinya kalau saya investor Amerika, kemudian saya invest di Indonesia, maka akan ada tambahan risiko karena adanya nilai tukar. Di situ ada nilai risikonya macam-macam tuh, ada nilai kondisi negara segala macam, politik segala macam, tapi kan itu akan tercermin di nilai tukar. Nah, country risk premium ini yang bisa kita gunakan. Jadi kalau country risk premiumnya Indonesia tadi berapa? 3,48, maka WACC dalam US dollar itu akan plus 3,48% ini. Mengerti ya? Saya ulang. Jadi saya misalkan investor di Amerika. Kalau saya invest bikin pabrik di Indonesia di Amerika, saya punya perhitungan dalam US dollar, kemudian WACC saya katakanlah 10%. Saya ingin bangun pabrik yang sama di Indonesia. Berarti nilainya kurang lebih sama dong bahan bakunya. Nah, tinggal dolar dikonversi menjadi rupiah kan. Bagaimana cara mengkonversi menjadi rupiah? Tadi caranya, gunakan forward rate. Masalahnya, perbedaannya berapa antara Amerika dengan Indonesia? 3,48% ini. Yang tadi di contoh kita 2%, kalau di sini contohnya adalah 3,48%. Sehingga
Untuk menghitung forwardnya kita gunakan 3,48%. Nanti kalau kita misalkan adjust berapa diskon rate-nya, diskon rate-nya yang tadinya 10%, kalau dalam rupiah berapa? Kalau 10%, 10 plus 3%. Berarti yang di Indonesia kita pakai 13,48%. Ada pertanyaan? Ini juga bisa dipakai, misalkan bagaimana kalau Indonesia dengan Australia tadi misalkan ya. Saya di Indonesia ingin invest di Australia. Berapa kira-kira faktor adjustment untuk WACC saya? Indonesia 3,48, Australia 0 nih karena dia antara dolar Australia sama dolar Amerika kan eh, kurang lebih sama ya pergerakannya. Maka kalau saya 10% menggunakan tingkat bunga Indonesia, WACC Project Indonesianya 10%, maka di Australia berapa? 13,48 atau 6,52. Nggak ada yang bisa jawab? Ulang. Pelan-pelan. Kalau WACC dolar 10, berapa WACC dalam rupiah? 13,48, Pak. 13,48, gitu kan ya. Nah, misal nih sekarang saya investor Indonesia ingin invest di Iran. Iran lebih berisiko kan? Makanya dia 11,90 nih. Supaya deketan angkanya, supaya saya nggak pindah-pindah ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau saya invest di Indonesia, WACC-nya 10%, maka saya invest di Iran, WACC saya berapa? 18,42, Pak. 18,42. Dari mana? Cari dulu, Pak, selisih dari Iran ke Selisihnya Indonesia, Pak. cari berapa, itu yang ditambahkan ke WACC Iya. Indonesia. Betul. Nah, sekarang bagaimana kalau yang lebih rendah? Saya ingin invest di Jepang. Jepang 1,29. Kalau WACC di Indonesia 10%, berapa WACC di Jepang? 7,81, Pak. Ya, cari dulu selisihnya, 3,48 dikurangi 1,29, gitu kan ya? Iya, Pak. Berarti kan selisihnya 2,19. Iya. 10% kurangi 2,19. Dapatnya 7,81%. Berarti WACC untuk Jepang 7,81%. Ada pertanyaan. Ini adalah risiko antar negara nih, yang akan tercermin di risiko valuta asingnya. Juga dihitung masing-masing ada corporate tax yang berlaku di masing-masing negara. Equity risk premium adalah RM dikurangi RF di negara itu. Oke. Ada pertanyaan untuk dua metode NPV kalau menggunakan valuta asing? Konversi semua ke dalam rupiah atau home currency, tapi discount rate-nya adalah discount rate rupiah, dalam rupiah, atau tetap menggunakan valuta asing, tapi discount rate-nya harus discount rate dalam bentuk valuta asing. Ada pertanyaan sampai sini?
Tidak ada? Jelas? Oke. Kalian punya dua pilihan sebenarnya nanti waktu mengerjakan ya, kalau seandainya pertanyaan ini keluar di ujian atau dalam apa namanya, dalam kondisi nyata kalian menghitung NPV dalam valuta asing, bisa menggunakan cara yang simplified, bisa yang disederhanakan, jadi selisih risk free itu yang digunakan untuk melakukan adjustment, menghitung forward dan mengadjust discount rate. Tapi kalau saya sarankan gunakan yang perhitungan yang benar. Dari mana saya tahu rumusnya adalah yang atas tingkat bunganya euro, yang bawah tingkat bunganya dolar? Lihat aja spot rate satuannya apa. Spot rate-nya satuannya adalah euro per dolar. Menggunakan konsep segi empat itu, oh kalau euro diinvest menggunakan tingkat bunga euro, dolar diinvest menggunakan tingkat bunga dolar. Nanti baru dihitung lagi berapa forward-nya gitu. Sama juga di sini. Langsung aja 0,5 dikali 1 plus tingkat bunga euronya. Kenapa euro yang di atas ya? Karena 0,5 kan euro per dolar. Berarti tingkat bunganya juga euro per dolar gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Jelas? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak, mohon maaf Pak, boleh ya, tanya ke yang silakan. bagian ke yang 10 tadi Pak? Yang 10 ya. Ya latihan soal tadi yang 10. Tadi kan Oke. Mas Johan tuh menghitungnya pakai ini ya Pak ya, tingkat bunga setahun ya Pak. Sedangkan forwardnya itu kan cuma 6 bulan ya Pak ya. Ah, ya betul 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 betul. Betul. Saya jadi bingung, jadi Makasih, makasih. tahun apa 6 bulan nih? Harusnya 6 bulan ya. Harusnya 6 bulan ini. Ini harusnya 6 bulan. Berarti ini semua dikali 6 per 12 nih. 6 per 12. Ini juga dikali 6 per 12 nih. Sehingga nggak 1,03 ini ya. Itu mungkin 1,015 mungkin Pak, yang atas Pak. Oh ya, betul. Ini jadi kita ganti nih ya. Iya. Ini 1,015. 1,015. Ini Yang itu jadinya sekitar 5,75025 Pak. 5,025. 75025. Sehingga Iya. ini angkanya berapa jadinya? Jadi forwardnya itu 5,6652. Jauh jadinya. 5,66. Iya 52 Pak. 6652. Oke. Ini berarti tetap 5 pakai 5,72. Bedanya adalah ini bukan 5,89. Ini 5,8916 lebih tinggi dibandingkan dengan 5,75025. Oke. Ini juga bukan 5,89 berarti ya. Iya.
Ini bukan 5,89. Ini 5,75025. Ketika jadi di sini jadi berapa? Oke, jadi aduh bingung Pak. 5,75 dibagi dengan 5,72. 5,75. Sebentar Pak. 025 dibagi 5,72. 1,005 Pak. 1,005. Lebih kecil dari 1,030. Kalau ini jauh bedanya. Kalau berarti kesempatan untuk arbitrasnya akan lebih menguntungkan ya dibandingkan Iya. dengan lain. Ya. Yang lain ingat ya, ini pelajaran penting nih. Johan pasti akan ingat terus nih. Karena ini kan 6 month ya. Kalau salah gini kita pasti akan lebih ingat terus. Ini 6 month. Sementara risk free-nya adalah annual. Ya. Makasih ya koreksinya ya. Johan ingat ya, Johan ya. Iya Pak, ingat Pak. Saya kira Yang tadi lain juga ya. risk free-nya udah 6 bulanan tadi. Nah ya, ya. Harus diperiksa lagi supaya jangka waktunya juga konsisten. Oke. Ada pertanyaan? Saya tandain salah kita. Oke. Ada pertanyaan? Baik.